1, 2, 3. Wow. Mas Roy Pranoto Adi. Apa kabar? Kabarnya baik, Mas. Kabar baik. Saya manggilnya apa ini? Pak, Banyak. Mas, Bro? Boleh, Bro juga boleh. Boleh. Mas juga boleh. Boleh. Pak juga boleh. Pak juga boleh. Oke ya. Roy juga boleh. Roy, apa aktivitas? Aktivitas sehari-hari ngajar, terus jual beli motor. Jual beli motor ya. Sampingan. Iya. Ngajar. Ngajar ini pusing nggak, Bro? Sebenarnya ya pusing-pusing enggak sih sebenarnya. Pusing-pusing enggak? Nah, enggaknya ini karena kita udah menjiwai apa ya? Profesi itu jadi Profesi. mengalir gitu. Ha-ha. Terus pusingnya ini kan kadang kalau kita dihadapkan sama situasi anak misalnya, Aturan-aturan yang aturan yang ada nggak sesuai lapangan. terus apa ya, ini lebih ke ini sih, Apa? kalau menghadapi anak-anak kayak gitu aku Anak-anak. lebih agak sepaneng kayak gitu. Gimana maksudnya? Apa dari anaknya yang Ya pertama bandel? kan kadang ada sih satu kelas itu Ada, anak satu pasti yang ada. agak nyeleneh ya gitu. Betul. Dan kita pengennya nolong tetapi yang ditolong nggak Ah. kerasa ditolong ya gitu. Oh iya. Misalnya alfanya banyak kayak gitu kan. Absennya Hasilnya banyak. banyak gitu. Kalau kita egois kan pengennya dikeluarin aja, cuman kan kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya biar. Tapi gini bro. Dulu kan ada nih ya, orang sekolah kan nggak naik kelas ya. Kok sekarang nggak ada, gimana ini bro? Nah itu kan. Jadi siswa nggak ada ancaman dong? Nah makanya sekarang ini kan serba mudah kan. Lulus juga sekolah yang menentukan. Iya. Mintanya pemerintah pusat, kelulusan juga harus 100%. Lulus semua. lalu penilaian anak ini berprestasi atau tidak dari mana? Sebenarnya tetap dari nilai sih, cuma ada juga penilaian sikap. Sikap ya. Jadi kadang ada anak yang mungkin nilainya kurang tapi sikapnya bagus, ya tetap Plus. tetap ya mendapat plus lah. Oke. Tetap naik lah gitu. Dan sekarang sudah PPKM level 3 loh ini. Selamat datang daring. Nah ini dikit-dikit lagi. Jadi, gimana ya? Udah hampir sebulan setengah ya, sekitar 2 bulan lah enaknya ngomong kita ketemu tatap muka. Iya. Ada interaksi sosial antara guru dan Kenal, tahu gitu ya. Langsung ada pembatasan lagi, jadi kita harus daring lagi. Harus daring. Gini bro, enaknya jadi tenaga pendidik mengenai daring ini apa? Terus nggak enaknya apa nih bro kira-kira kalau mau boleh tahu ya? Kalau enaknya yang jelas kita ini nggak perlu jauh-jauh ke sekolahan kayak gitu. Contohnya saya sendiri memang perjalanan dari rumah ke sekolah itu kan hampir 45 menit ya. Betul. Jadi saya udah punya saving 90 menit untuk persiapan mengajar di rumah, artinya lebih leluasa kayak gitu. Itu enaknya. Kemudian karena karena kita sambil dagang juga ya. Iya. Waktu kita untuk dagang juga lebih leluasa. Leluasa, betul. Terus banyak kan ya sama main ke tempat masyarakat kayak gitu ya, lebih luas juga. Cuman kalau nggak enaknya ini ya mau nggak mau kan kita daring nih. Terus targetnya itu kadang menurut saya kurang tercapai. Target yang dari sono no? Maksudnya target dari pembelajaran itu sendiri, apalagi mata pelajaran saya sebenarnya mata pelajaran praktek kayak gitu. Betul. Jurusan komputer. Nah ini kan anak-anak kita ini kan ya dari berbagai latar belakang ya. Ada yang punya laptop, ada juga yang punya enggak gitu. Betul. Jadi kemungkinan kalau yang enggak ya hanya sebatas melihat tutorial aja kayak gitu. Hanya sebatas mengandai-andai. Ibaratnya kita belajar nyopir mobil, tapi cuman dilihat di video cara nyopirnya gini. Enggak pernah pegang setir. Enggak pernah pegang setir. Begitu pegang nanti bisa nabrak loh. Gitu kan. Itu yang jadi kendala di tempat kita ini. Tapi kalau masuk kan mau nggak mau alat praktek lengkap kan, jadi masih masih bisa ya mengarahkan seperti ini langsung anaknya ada juga waktu untuk mencoba kayak gitu. Misalnya kita belajar yang install nih kita praktek langsung install, jadi bisa kayak gitu. Kalau itu berarti hanya coba, kalau lihat di video Google sekarang banyak sih, YouTube ini udah banyak kan. Mungkin kalau YouTube sama Google dihapus dari Indonesia, mungkin kita menjadi gaptek semua mungkin ya. Karena sudah di situ kan.
Nah, kemudian dampak positif dan negatifnya terhadap siswa itu terkait daring ini apa, Bro? Kalau menurut saya sih dampak positifnya ya kalau siswa itu kreatif. Iya. Kalau siswa itu mau menjiwai atau mendalami konsep daring itu, dia mau belajar nggak hanya yang dikasih guru. Anak ini bisa lebih dari biasanya kayak gitu. Ibaratnya gitu. lebih jenius dibanding kalau hanya dari guru aja kayak gitu. Oh gitu. Kan ibaratnya sumber belajarnya itu kan nggak cuma satu. Nggak cuma dari guru, dari mana-mana gitu kalau ya. Kalau anaknya mau kreatif. Mau belajar. Permasalahan kita kan yang kreatif itu hanya 1 di antara 100. Mungkin loh ya. Kita nggak tahu kan kalau saya ini kan. Nah, terus untuk menangani yang nggak kreatif ini gimana? Ya mudah-mudahan sih gini. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Ya. Mereka kadang ada yang ini sih. Ada yang misalnya mereka nggak belajar dengan sekolah, tetapi mereka ada, kalau kita lihat itu ada murid-murid ini macam-macam kelas 3 ya. Ada yang nyopir, jadi malah waktu belajarnya ini kadang kan mereka belajarnya juga nggak lewat Zoom misalnya. Kita hanya kirim modul, terus video untuk dipelajari. Penugasan pun juga kita agak leluasa. Yang penting tugas dikirim kayak gitu. Kirim video? Enggak gini tuh. Konsep daring itu gimana sih, Bro, sebenarnya? Kalau konsep daring sebenarnya kita sama kayak ngajar umum. Cuman medianya lewat online. Tapi kan kadang ini anak-anak kita ini juga nggak semua mereka punya akses internet yang betul. baik. Jadi ketika aku pernah pakai Zoom itu berkali-kali ya. Itu yang hadir mungkin cuma 1 atau 2 orang dari 30 anak. Sisanya nggak tahu kemana. Tidak ada akses internet. Alasannya sih salah satunya itu. Terus ya orang tua kita ini kalau anaknya di rumah ini kadang cenderung ngewang-ngewang bapaknya ladang kayak gitu. Jadi gitu ya. Dikira kita ini bermainan HP gitu. Terus didukung anaknya juga. Ya wes seneng aja kayak gitu. Seneng aja. Wah, nggak sekolah libur, tahu-tahu lulus. Sebenarnya ini kan bukan libur ini kan. Iya, betul, daring tetap. Nah, alhasil kami mensiasatinya dengan modul, terus syukur-syukur kita juga biasanya kita ngasih video pembelajaran. Kayak gitu. Dari situ mereka belajar, nanti mungkin kalau ada pertanyaan mereka tulis di lewat WA atau ada pertanyaan mereka jawab dan dikumpulkan tugasnya kayak gitu. Terus cara mengajarnya berarti Anda membuat video sendiri gitu? Bisa juga pakai video orang lain juga yang tujuannya sama dengan materi gitu. Dengan materi gitu ya. Terus dampak negatifnya apa sih, Bro? Daring ini. Kalau di sini ya, di lingkungan kami ya. Justru ketika daring itu sebenarnya anak-anak itu pada main loh. Sebenarnya loh. Iya loh. Ya kan? Dia susu malah keluyuran. Ya kayak gitulah, masa-masa muda lah gitu. Ya. Dampak negatifnya pasti ada sih, dampak positif dan negatifnya. Iya, betul. Dampak negatifnya ya untuk interaksi sosialnya kan pasti kurang. Betul. Apalagi kalau sekolah ini kan selain kita mencari teman, mencari ilmu, juga kan teman ini juga perlu kan gitu. Perlu, betul. Ya kalau temannya cuma online aja kan juga nggak maksimal juga. Nggak maksimal ya. Apalagi kalau kelas SMK ini saya sering menyampaikan ke mereka bahwa kelas kalian ini, angkatan kalian ini sangat wajib sekali untuk berjejaring kayak gitu. Networkingnya juga harus harus dibuat. Karena pengalaman saya waktu SMK, teman saya SMK dulu yang menjadi partner saya sekarang kayak gitu. Gitu. Artinya menjadi relasi yang kuat kayak gitu. Relasi Anda. Betul. Kayak gitu. Cuman kalau kita online terus ini ya gimana? Ya itunya nggak maksimal. Tetap nggak maksimal ya. Menurut saya sih gitu. Orang kadang-kadang itu, kalau dulu saya ini kan gini. Saya masuk sekolah aja tetap nggak nyambung. Apalagi ya. Online kan satu. Terus yang kedua, ini zaman saya loh ya. Ini saya loh ya. Saya dulu ketika dikasih pekerjaan rumah, itu yang mengerjakan itu bukan saya loh, jujur loh. Sebagian besar itu nitip dong. Kalau enggak berangkatnya pagi, siapa yang udah kerjain? Nah, apalagi ini daring tanpa pengawasan, tanpa dikumpul. Nah, bisa juga. Nah, gimana sih pendapat Anda ini tentang masukan untuk anak-anak yang melaksanakan daring, siswa-siswa Anda seperti apa?
harus ada kekompakan antara sekolah dengan siswa kayak Siswa, gitu. Menyadari memang kondisi alam ini seperti ini. Jadi dari posisi siswa juga memang menyadari ini harus belajar dan ini sekolah, cuman medianya yang berbeda. Terus kemudian dari sisi sekolah juga harus ada komitmen dan penegasan terhadap guru dan tenaga pendidiknya gitu. Artinya monitoring guru juga penting. Apakah guru ini benar-benar mengajar atau tidak? Gitu. Itu lebih penting. Kayak gitu, mengingat di sini juga peran orang tua juga sangat penting kan. Penting ya. Gitu. Orang tua juga harus mendukung pada proses ini. Artinya mendukungnya jangan hanya memberikan HP, misalnya lu udah tak beliin HP nih kayak gitu. Silakan ini boleh diminum juga loh. Boleh rokok juga di sini. Silakan. Kebetulan Anda bukan perokok ya, izin? Boleh ya. Oke. Jadi peran orang tua, guru, sekolah juga menentukan kayak gitu. Menentukan ya. Supaya proses pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Tapi kebanyakan orang tua itu mendukung nggak sih? Gini. Ketika anak, oke lah kalau SD boleh ya, kalau sekolah dasar boleh lah. Tapi yang Anda ajarkan anak-anak remaja nih, yang biasanya membantu orang tua. Peran yang selama daring kemarin itu gimana sih menurut Anda? Itulah. Ya kalau orang tua saya yakin pasti semua mendukung ya. Cuman kan porsinya berbeda-beda. Ada yang udahlah anak saya udah tak beliin handphone, pasti mereka belajarnya beneran. Udahlah dia tak beliin kuota nih, betul. Belajarnya beneran. Jadi mungkin fokus orang tua juga mungkin lebih ke mencari pembiayaan pendidikannya atau untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Ya, pasti mendukung sih kalau orang tua. Nggak ada yang nggak mendukung. Buktinya anaknya sekolah masih sampai sekarang kan kayak gitu. Nah, tapi anak ini mungkin ya karena kita bosen loh Kak, paham sendiri kan kalau kita gurunya aja ya Kak. Iya, bosen betul. Kalau depan ini terus. Cuman ya gimana lagi kalau ini kondisinya seperti ini ya jalan-jalan aja. Kalau boleh milih nih sebenarnya. Setuju daring atau tidak? Enggak lah. Enak langsung ya. Enak langsung ya. Berarti kekurangan dari daring inilah sangat banyak, luar biasa. Menurut saya. Cuman nggak tahu loh ya kalau dari pandangan guru lain ya. Enak daring atau enak? Kurang pas, dan semangat kita untuk mengajar pun juga menurut saya berkurang. Kayak gitu. Ketika daring. Gitu. Jujur aja saya hampir 2 tahun dengan kondisi yang seperti ini ya. Mood mengajarnya jadi berbeda. Beda ya? Gitu. Nggak tahu karena mungkin lingkungan sehari-hari juga yang saya ini kan, karena kalau kita daring ini kan pasti kita lebih banyak di ini ya, depan HP, depan laptop terus kemungkinan banyak waktu juga yang ibaratnya kita nggak bersentuhan langsung dengan yang kita ajarkan. Jadi ya agak beda lah yang jelas kayak gitu. Semangatnya itu kalau di 100% itu nggak nyampe 100% lagi gitu. 60? Bisa jadi. Kayak itu yang saya alami kayak gitu. Mungkin juga ada guru-guru yang lain mengalami. Saya yakin pasti menurun. Pasti menurun ya. Berarti kalau boleh milih tatap muka aja lah. Tatap muka aja lah gitu ya. Dan tatap muka pun kalau masih di shift AB juga nggak maksimal menurut saya. Maksudnya? Ini kan dulu sempat iya, masuk ini libur ini ya, ganjil genap. Itu juga nggak maksimal karena terlalu lama menurut saya. Kayak gitu. Misalnya gitu kita minggu ini untuk yang siswa ganjil belajar aljabar misalnya atau 1 2 3 misalnya. Minggu depan masih belajar 1 2 3 lagi. Mengulang-ulang ya. Jadi ya agak lama. Nah, terus kalau mau usul nih, siapa tahu video kita ini tonton kan? Usul ada nggak usulan untuk pemerintah, masukan? Pak, sepertinya harusnya ini gini loh Pak, kayak gitu, ada. Ya mungkin harus ada apa ya? Ya kalau saran saya sih mending masuk aja. Masuk ya. Toh gini kalau saya ya, katanya yang muda-muda itu kan lebih kuat, lebih sehat. Terus kenapa diliburkan? Sekarang anak-anak SD sudah disuntik vaksin. Lalu kenapa diliburkan kan? Bingung juga ya. Lalu apa gunanya vaksin kan, kita bilang gitu. Ya, tapi pemerintah
saya yakin mereka juga punya tenaga ahli hal ini. Pasti mereka juga punya peneliti yang untuk menganalisa ini. Pasti tujuan pemerintah juga bagus sih untuk hal ini gitu. Dulu cita-cita apa sih, Bro? Apa ya, kalau dulu jujur aja, aku tuh ingetnya aku tuh dulu pernah nyelotok itu jadi pilot kayak gitu sih, cita-citanya sih. Oh, biasa anak-anak SD ya, yang cita-cita familiar, presiden, pilot, polisi, dokter, gitu ya. Betul. Cuman kalau dari kecil ini Kak, saya ini kayak hasil visualisasi apa yang saya lakukan sekarang ini kayak visualisasi saya dulu kayak gitu. Oh gitu. Jadi saya dulu pernah nonton film, di film itu pemerannya Ari Wibowo dulu. Oh, tersanjung mungkin? Enggak tahu, aku lupa pokoknya. Lupa ya, zaman dulu. Saya masih ingat pokoknya pemerannya itu Ari Wibowo sama Nafa Urbah waktu itu. Iya. Mereka itu di dalam film itu dia tuh memiliki usaha itu showroom kayak gitu, showroom motor kayak gitu, showroom mobil juga. Masih ingat sampai sekarang? Masih ingat. Yang saya gambarkan pokoknya dia tuh dalam film itu dia tuh membuka usaha, punya showroom. Kalau zaman dulu motornya tuh kalau nggak salah ya kayak RX King dan macam-macam. Oh ya. Nah, kemudian saya tuh kayak memvisualisasikan kalau besar nanti aku punya showroom kayak gitu, asik loh kayaknya kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi orang sukses kayak gitu, kayak gitu. Terus sisi lain aku dari kecil Mas, dari SD kelas 1 bahkan kayak sebelum sekolah saya sudah suka menggambar. Itu gambaran di buku saya itu gambarnya selalu motor. Saksi hidupnya teman-teman saya SD, SMP itu masih dari dulu itu sudah gambar motor. Gambar motor Mas. Dan sekarang sampai praktekkan? Saya praktekkan. Saya masih punya punya showroom itu kayak hasil visualisasi. Terus motor yang saya gambar itu juga motor yang mengawali saya untuk berwirausaha di bidang apa itu? Motor RX. RX juga. Gitu. Dari dulu berarti RX King yang digambar? Iya. Oh. Dari kecil saya RX King. Bahkan guru saya almarhum Pak Harto. Kayaknya udah Pak Harto yang Indra Lokamukti udah meninggal belum ya? Pokoknya Pak Harto lah. Iya, nggak tahu. Pak, ini muridmu luar biasa ini muridmu. Nah, Pak Harto ini dulu waktu saya gambar motor. Jadi gambar pegunungan. Kalau kawan-kawan saya itu menggambar pegunungan. Ya gunung. Saya dulu gunung juga. Sawah-sawah terus ada ininya. Ada jalannya. Gitu. Ada pari V ya, V betul. Nah, itu tak kasih gambar motor. Di situ ada motornya. Ada motornya. RX King. RX King. Itu zaman dulu. Sekarang masuk ke komunitas RX King. Saya kalau masuknya nggak ada KTA di RX. Nggak ada ya. Cuman pecinta. Pecinta RX King dan pecinta RX King. Kalau yang komunitas RX King adik saya. Kenapa bisa RX King gitu? Sekarang banyak motor-motor modern loh. Banyak motor-motor yang keren loh. Ya. Kenapa RX King? Karena di tahun 2000-an. Saya SD tahun 2000 ya. 2000 ya. Tahun 2000 itu zaman itu kita melihat RX King itu udah motor paling mewah kayak gitu. Iya, pada waktu itu, pada masanya. Mungkin karena dulu kita medianya hanya televisi ya. Iya. Di televisi itu kan memang kayak film-film itu kan pasti orang-orang pakainya RX King. Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Ya tervisualisasikan kayak gitu loh. Sampai hari ini. Terus kenapa Anda bisa menjadi seorang pendidik? Nah, pendidik juga hasil dari visualisasi menurut saya. Waktu SD kelas berapa ya? Kalau nggak salah di kelas 5 itu kan maksudnya sore ya. Itu saya ke sosialisasi. Sosialisasi itu tentang kesehatan reproduksi kalau nggak salah waktu itu. Itu yang ngasih materi itu Bidan Reni, istrinya Pak Sahril. Oh. Saya masih ingat. Jadi saat itu beliau itu memberikan materi pakai laser pointer itu loh, kayak dosen kayak gitu loh. Oh iya. Nah, saya itu ngebayangin kalau saya nanti pakai jas, pakai baju putih, pakai dasi, pakai sepatu, laser pointer, ngajar pakai proyektor kayak gitu, kayaknya keren banget gitu loh. Keren ya. Mungkin dari situ juga saya terinspirasi menjadi guru. Nah kayak gitu. Terus dari situlah nggak tahu kok ternyata jadi guru kayak gitu. Ngalir aja sebenarnya jadi guru ini. Oh gitu ya. Dulu sempat jadi relawan TIK ya? Iya, relawan TIK. Sekarang masih jalan ya, masih jalan. Apa sih itu, Bro? Jadi relawan TIK ini ya relawan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau fokus kita sih sebenarnya ya berbagi lewat sosialisasi, internet sehat, terus
digital parenting, terus Oh. pelatihan-pelatihan yang sifatnya tentang IT sebenarnya ke situ. Sasarannya Sasarannya ya semua masyarakat, masyarakat, pelajar, kayak gitu, pelajar. masuk juga kayak gitu. Kalau gini bro, kalau saya melihat, ya mohon maaf ya, anak muda yang masih 20 tahun ke bawah ini sekarang memang canggih-canggih loh secara apa itu teknologi, mereka menguasai. Nah, pemanfaatannya yang menurut saya ini agak kurang. Dia taunya game sampai pagi, game sampai. Pandangan Anda gimana itu bro? Ya ini ya, kalau saya melihatnya sebenarnya teman-teman ini hanya kurang produktifnya untuk mendapatkan penghasilan dari situ aja. Sebenarnya kan kita ini, hobi kita ini biasanya juga penghasilan kita lah. Betul. Nah, kayak Mas Adi kan hobinya tani ya, ada penghasilan dari situ. Ada kan? penghasilan dari tani. Saya hobinya mengajar, saya juga dapat penghasilan dari mengajar. Hobinya motor juga dapat hasil dari situ. Nah, teman-teman yang hobi gaming ini sebenarnya bisa mereka kan memanfaatkan untuk bisa mendapatkan rezeki dari situ. Betul. Entah mereka membuat apa acara game, lomba game. Nanti di situ kan juga ada perputaran uang kan, misalnya pendaftarannya, terus mereka jualan kopinya, misalkan juga ada nilai ekonominya. Kalau memanfaatkan seperti itu. Atau menjadi YouTuber gaming juga kan juga banyak yang sukses kan di. Oh iya itu. Kalau mereka memanfaatkan kan bisa dapat di situ. Ada rencana nggak untuk memotivasi anak-anak itu? Ya sebenarnya ada sih Mas, memotivasinya. Cuman yang dilakukan sekarang kan memotivasinya lewat usaha yang nyata kayak gitu. Oh gitu. Saya ceritakan pengalaman saya dulu sampai sekarang. Itu mereka ya kalau ada yang ingin mengikuti jejak, ada juga yang enggak, ya itu silahkan gitu. Silahkan ya. Mungkin ya memang anak-anak itu, cuman gini, saya gini bro, melihat anak-anak itu ya mohon maaf ya, beda dengan kita dulu. Kita dulu, kalau saya dulu ya, nggak punya duit, cari singkong saya dulu. Bagaimana caranya saya ini bisa berduit? Saya pengen layangan, saya harus cari uang. Bagaimana saya cari singkong? Pokoknya wah luar biasa. Nah sekarang udah nggak ada, itu punah. Ya. Ada sama nggak dulu? Ada. Ini cerita pengalaman cari singkong ya. Ada bahasa kerennya ngasak ya. Ngasak bahasa kerennya. Aku pernah Mas, aku ngasak terakhir itu kelas 3 SMP. Itu pernah dapat 12 karung. Nggak tahu kebun itu sebenarnya udah dipanen. Betul. Dapat banyak juga. Dan itu yang ngasak, yang ngambil singkong itu nggak cuma saya aja loh, banyak loh. Banyak? Itu bisa dapat 12 karung gede itu. Banyak pokoknya. Nah, singkong udah selesai dimuat kan, pokoknya udah bersih itu. Biasa kan kalau habis dimuat banyak orang yang ambil singkong kan. Betul. Jadi nyangkoli ngambil itu kok banyak tinggalannya. Kalau anak-anak zaman dulu kayak gitu. Nah itu terakhir gitu. Ya kalau sekarang ini kan beda Mas, memang zaman dulu sama sekarang. Beda. Ya dulu kita lihat HP aja, paham lah HP-nya layar kuning, nggak ada permainan. Gamenya pun Puluponik udah keren. dulu kan? Belakangnya itu kasih lampu ya udah keren. Terus gamenya aja ular itu kan ya snack itu. Sekarang udah. Apa loh Mas, kayak dunia ini dalam genggaman kita loh sekarang ini kan. Gitu kan kita mau lihat ya? Arab tahu ada mau ke New York bisa lihat, tinggal buka YouTube-nya New York ya New York lihat. bisa kan gitu apa ya. Terus kemudian masalah satu ini, cita-cita kapan nikah? Aduh, kapan nikah ini? Siap. Bos gini bro. Rasanya gimana sih ketika ditanya kapan nikah? Gimana rasanya gitu? Okay. Sebenarnya apa ya? Seneng kayak gitu. Sebenarnya gini, karena artinya saya berpikir positifnya gini. Artinya teman saya itu masih perhatian dengan saya. Oh, perhatian. Kita aja sisi. Saya kan positif ya. Mikir positif kayak gitu, nggak mau mikir negatif kayak gitu. Kadang kalau mikir negatif kan malah mau ngiki ngopo gitu. Wah, iya. Mikir positifnya. Jujur Mas, saya itu apa ya? Dulu pernah sebenarnya aku pacaran gitu kan. 2016 terakhir ya. Terakhir? Oh, pacaran terakhir 2016. Wah, 2016. Nah, putus kayak gitu. Nah, terus dari situ aku
kepikiran aku kalau masih hidupnya kayak gini-gini aja. Aku dulu belum mapan secara ekonomi lah bisa secara ekonomi beda sekarang. Ya sekarang ya aku menyebutnya bisa dikatakan cukup lah. Cukup lah untuk seorang anak muda. Untuk seumuran saya. Seumuran. Terus jadi saya lebih fokusnya gimana saya harus membangun network, membangun jaringan, membangun usaha, dan saya harus jadi orang kaya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, ya benar 2016, 17, 18, 19, 20 itu saya habiskan untuk kegiatan di pramuka, kegiatan bisnis, kegiatan kuliah, kegiatan sekolah, kegiatan pokoknya tak habiskan inilah, nggak bucin lah kayak gitu. Walaupun di situ juga banyak diselingi, ada yang dekat, kemudian datang dan pergi kayak gitu, maksudnya, tapi nggak pacaran ya, nggak pacaran. Dekat aja. Gitu. Yang paling berkesan inisialnya. Apa ya? Yang paling terikat inisialnya saja. Boleh sebut nama juga boleh. Apa nih yang dekat kayak gitu? Yang pernah mengisi hati? Ya ada gitu, nggak enak tapi maksudnya. Inisial S lah itu. S yang berinisial S. Ya. Jangan lupa komentari semen. Berapa tahun pacaran sama S? Kok bisa sampai apa ya, setahun setengahan lah gitu. Wah, pendek amat bro. Ya karena apa ya, dulu mungkin pacarnya udah nikah belum S? Udah punya anak kayaknya. sorry S. Gak jadi saya bahas S. Daripada rumah tangganya hancur S. Terus apa namanya? Jadi itu tak habiskan mas. Pokoknya saya punya networking kayak gitu. Nah, betul. Kebetulan saya juga jadi pengurus pramuka di provinsi ya, bukan di daerah ya. Betul. Jadi saya bisa ikut kegiatan di mana-mana kayak gitu. Saya diutus kegiatan antara pokoknya di Jawa, bahkan Pulau Sumatera ini udah ke arungi lah ibaratnya kayak gitu. Kegiatan gitu. pramuka. Terus ke Kalimantan, Sulawesi, udah pernah ke sana gitu. Terus 2016 itu juga pernah diutus dari gereja ya ke Belanda juga kayak gitu. Artinya ke Belanda pernah bro? Pernah kan mas? Wow. Wow. Jadi kurun waktu 2016 sampai 2020. Iya. Itu waktu saya benar-benar saya habiskan untuk menikmati masa muda gitu. Iya. Dan saya baru kepikiran untuk mulai menata kembali menikah itu tahun 2020. Itu ulang tahun saya ke berapa ya? Umur 2020. Pokoknya, kalau sekarang berapa sekarang? Sekarang 27, berarti 25 lah. 25 berarti. Itu dikirim adik saya. Ibu saya itu buatin kue ulang tahunnya 25 tahun. Karena saya waktu itu enggak di rumah. Enggak di rumah. Saya pokoknya jarang pulang. Cuma dibuatin kue, dikirimin lewat foto. Mas, selamat ulang tahun, kondang balik gitu nih. Ini gimana Ibu? Makan. Terus gimana? Dari situ langsung saya sadar. Ya ampun, ternyata aku udah tua ya gitu. Udah 25 tahun loh. Karena benar-benar aku menghabiskan waktuku menyibukkan diri untuk membangun networking, usaha, terus pokoknya sibuk banget. Aku nggak mikirin ngebucin itu enggak lah kayak gitu. Pokoknya deket ada, cuman ya nggak serius, nggak ke situ tujuannya. Goalsnya pokoknya bangun jaringan, pokoknya harus punya usaha kayak gitu. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang udah mulai mas harus ke situ. Mulai ke situ. Kira-kira planningnya? Jadi saya pengen nikah dalam waktu dekat atau? Pengennya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Sudah ada? Belum. Belum ada. Ini pakai ini deh ya. Penonton ya. Kepoin Facebooknya Mas Roy Pranoto Adi. Mas Roy. Ada apa? IG? Ada. IG-nya apa? roypranotoadi.id. Sama roypranotoadi.id. YouTube ada Roy Pranoto Adi juga. Roy Pranoto Adi juga sama. Jangan lupa ya. Kepoin. Belum ada calon. Dia udah punya showroom tenaga pendidik walaupun honorer. Iya, betul. Oke, siap. Jadi mulailah 2020 itu karena di Pramuka ini kan ada ya namanya waktu itu Dewan Kerja Daerah ya. Betul. DKD ya. DKD jadi pengurus tingkat provinsi. Itu sudah berakhir masa jabatan itu. Nah, mulai dari situ udah kita masuk ke, kalau di Pramuka ini masuk 25 26 itu kan 26 itu udah usia orang dewasa ya. Betul. Jadi saya udah purna bakti. Masuk di pengurus orang dewasa. Jadi dari situ udah berpikir sudah saatnya menata keluarga lagi. Keluarga. Nah,
Udah mulai sebenarnya 2020 mulai pendekatan yang lebih agak serius. Itu juga banyak Mas. Gitu. Belum mendapat apa ya yang saya anggap saya yakin, belum yakin, kemudian yang saya anggap wah ini pas, cocok kayak sama saya ini. ternyata dia juga belum cocok kayak gitu. Jadi ternyata agak susah mencari pasangan itu. Emang kriterianya seperti apa, bro? Apa ya? Ya penting perempuan kayak gitu. Tapi ya iyalah. Perempuan betulan lah ya, oke. Ya jelas kalau kriteria paling ya umum lah. Tapi ada poin-poin penting lah dari situ yang ya apa ya yang nggak bisa saya ceritakan sih kayak gitu. Iya. Tapi lebih ke kalau saya yakin pasti juga ini kayak gitu. Saya yakin pasti ya saya ambil kayak gitu. Saya ambil. Atau lebih diseriusin. Gitu. Nah, jadi dari 2020 sampai 2021 ini Mas, bener-bener apa ya luar biasa perjuangan saya gitu. Jadi pendekatan satu nggak tembus gitu, saya mencari lagi, pendekatan lagi nggak tembus lagi, dan terus kayak gitu. Dan apa ya, mengalami banyak sekali penolakan kayak gitu. Ya. Pernah lo? Nggak pernah lagi, hampir sering kayak gitu. Sering ditolak lo? Jadi apa ya, kadang saya bingung Mas. Iya. Dia gini, ibaratnya anak kemarin sore yang apa ya, yang maaf ngomong, hidupnya masih bergantung banget dengan orang tua kayak gitu, cepet dapat jodohnya kayak gitu. Yang menurut saya, tapi itu nggak nyambung ya, artinya dalam saya hanya berhubungan biasa kayak ya sudah punya pekerjaan lah yang jelas, pekerjaan, punya usaha, ibaratnya untuk makan sehari-hari aja udah nggak bingung. Kok susah banget ya kayak gitu. Padahal saya udah nggak mandang fisik lah bahasanya. Iya. Ya tetap dipandang loh bro. Artinya orang bilang, lu paling milih-milih nih harus tinggi cantik. Ya kan enggak kayak gitu. Nah, deket kayak gitu menurut saya biasa. Cuman ya ternyatanya dia nggak mau kayak gitu. Oh gitu ya. Kita coba yang agak lebih, ya nggak mau juga. Yang mungkin biasa banget, ya nggak mau. Lah aku kan piye gitu. Aneh kan kayak gitu. Jadi tapi saya yakin pasti enggak gini bro. Ini menarik gitu. Pengalaman unik yang paling ditolak itu seperti ada gak cerita yang unik gitu? Apa ya, paling mereka nganggapnya teman-teman, kakak, gitu. Kamu terlalu baik kayak gitu. Hah? Kamu terlalu baik tapi ditolak? Ya mungkin kayak gitu. Terus ada juga apa ya, yang nggak yakin, terus ya belum siap menikah kayak gitu. Karena memang obrolannya sih nggak lagi pacaran ya kalau saya nyebutnya. Lebih ke mau nggak sih kalau nikah kayak gitu. Udah ada rencana belum untuk menikah kayak gitu. Kadang yang belum, dan kadang kita ngobrol juga mau nggak jadi pacar aku kayak gitu. Nggak mau dan segala macam. Ya wis lah kayak gitu. Jadi lebih ke ya wis kayak gitu, kita nerima aja kayak gitu. Dan saya orangnya juga nggak begitu mau, mungkin berusahanya agak kurang sih kalau menurut saya untuk hal itu kayaknya sih. Artinya kurang intens sih, kurang fokus mencari jodoh. Pernah nggak orang tua Dek, ibu ada kenalan nih gitu? Enggak ya, ada. Dia nggak mau kenalin gitu. Nah sebenarnya juga banyak sih teman yang kenalin gitu. Cuman bro, iki nomornya bro, kayak gitu biasanya. Itu banyak juga yang kenalin kayak gitu. Cuman ya kadang belum cocok kayak gitu. Maksud saya kan nggak usah jauh-jauh, ya orang sini-sini aja kayak gitu kan. Oh gitu. Supaya ya kita ini ngebangun untuk di wilayah Waikena Balam Jaya ini udah nggak main-main, nanti ngebangun jejaring kayak gitu. Jadi kalau orang jauh pasti kita kan akan membangun lagi dari nol lagi. Terus biaya kangen orang tua ini kan mahal juga bro. Mahal. Ya kan, contoh misalnya. Iya betul. Kita udah punya anak nih, kita tinggalnya di Dubaba. Mertua kita di ujung sono ya, ujung Pulau kan Jawa. Juga, apa ya, biaya kangennya juga luar biasa gitu kan. Iya. Saya yakin orang tua itu sebenarnya nggak minta harta dari kita itu kan. Betul. Hanya yang penting ditunggoni kita aja. Ditunggoni. Itu aja sih gitu. Ditengok. Pokoknya nyanding sebenarnya ya, kan ya. Nyanding gitu. Sama bro, saya juga kayak gitu bro. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Ya pengennya sih 2021 udah menikah sebenarnya kayak gitu. Rencananya. Saya pernah dapat kayak gitu mas. Ada yang mau.
Cuman ternyata ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan kayak gitu, sehingga orang tua juga nggak suka belum nggak mau, dan saya juga nggak mau karena ya pokoknya saya nggak mau kayak gitu. Kita sempat pacaran tapi hanya sebentar, sekitar seminggu lah. Wah, kayak gitu. cepet amat bro. Cepet banget kayak gitu. Bahaya itu. Saya dikenalin teman saya, terus kemudian kita ketemu, terus kemudian ketemu, obrolannya nyambung sih juga. Dia lulus kuliah mau menikah kayak gitu. Ya wes kayak gitu. Tak tembak kan, mau kan kita pacaran. Betul. Cuman dalam pacaran itu kan kita untuk tahapan mengenal ya. Nah kita mengenal, udah saling mengenal. Ternyata ada sesuatu yang nggak bisa saya terima kayak gitu. Akhirnya saya ceritakan ke keluarga juga nggak menerima. Ya si pihak cewek juga. Dia tidak bisa mengikuti apa. Dia juga gitu. menyadari kalau ini pasti akan mengalami penolakan. Kamu pasti nggak akan mau dengan ini karena melihat saya mungkin laki-laki yang bisa dikatakan polos ya untuk hal itu kayak gitu ya. Betul lah. Dengan latar belakang dia yang mungkin ya baik, tapi saya belum bisa menerima untuk hal itu. Akhirnya kita mundur kayak gitu. Sepakat berdua. Gitu. Akhirnya kita mengakhiri hubungan itu. Udah menikah belum dia? Udah? Belum. Lo kan ditolak sering nih. Ditinggal kawin sering nggak? ditinggal nikah ya? Ya sering. Ya karena gini, ya maaf ngomong, saya dulu waktu SMA ya lumayan banyak kita. Jadi cewek ya? Kayak gitu. Karena kita dulu populer ya. Ya makanya gini loh bro, kalau kamu ini bilang saya sering ditolak dan susah rupanya cari pasangan. Kayaknya hati saya nggak menerima itu gitu kan? Jadi kalau ditinggal nikah ya wis udah sering lah kayak gitu. Ya karena yang dikenal banyak ya, jadi ya banyak juga kan yang. Pernah nggak bro menghadiri undangan mantan? Sering mas. Sering juga. Tapi komunikasi sebenarnya tetap baik sih kayak gitu. Tetap baik. Saya menjaga hubungan itu, tapi saya artinya nggak akan merusak hubungan keluarga dia ya. Iya gitu. Betul lah. Hanya komunikasi yang baik aja saya bangun kayak gitu. Jadi sampai hari ini komunikasi? Ada komunikasi kayak gitu. Walaupun cuman saya hello lewat sosial media ya. Sosial media betul. Pernah juga ketemu kayak gitu. Suaminya juga udah tahu kayak gitu. Tahu ya. Itu hal yang menurutku biasa. Yang lain S juga banyak. Terus saya pernah mas waktu itu menurut saya yaitu 2020-an itulah kok cari jodoh agak susah nih kayak gitu. Saya pernah minta maaf ke semua mantan saya, pernah tak WA-in gitu. Lo minta maaf? Aku minta maaf gini, kalau aku ada salah aku minta maaf. Aku mau istilahnya aku mau menikah kayak gitu. Aku pengen menikah dan istilahnya nggak enak, nggak ada hambatan lah kayak gitu dalam hal itu gitu. Kita WA gitu. Satu-satu? Kayak gitu. Kalau boleh tahu berapa mantan kamu? Berapa jumlahnya? Cari ini? Ada lah gitu. Lebih? Lebih kan? Ditolak berapa kali? Nggak tahu aku berapa kalinya. Pasti banyak sih mas. Tangan ini? Lebih? Kurang? Lebih. Wow. Lebih? Iya. Wow. Cuma ya Anda berarti ya gini ya. Mungkin bisa jadi juga Anda minta maaf kepada mantan-mantan itu ada benarnya juga. Berarti banyak orang yang tersakiti itu kan kamu. Jadi ya mungkin lah kayak gitu. Tapi sudah memaafkan semua kan? Ya, dan komunikasi ini baik sih. Artinya saya pengen memang ya dulu anak SMA wajar lah mas, wajar, ya, kita pacaran cinta monyet kayak gitulah. Betul ya. Ya tetapi untuk yang menurutku serius banget itu memang ya yang akhir-akhir itulah kayak gitu. Yang 1 minggu tadi bukan ada lagi. Karena kalau yang 1 minggu itu sebenarnya pengennya serius sih. Sebenarnya gitu. Tapi kan karena ada sesuatu hal nggak bisa. Hari ini ada yang dekat tak? Yang dekat banyak mas, terus terang mas. Yang spesial. Ada mas. Ada yang mau disampaikan tidak? Pasti nonton. Nggak tahu pasti nonton, udah pasti aja nonton. Ya sampaikan ya. Apa ya yang mau disampaikan? Ya tunggu aja lah kayak gitu. Tunggu aja, keserius aja. Gitu. Oke.
apa ya, sejauh ini sih memang saya belum pernah mendapat cewek ya Mas ibaratnya ya udah kalau memang lu serius kesini aja kayak gitu. Belum ada yang seperti itu. Kayak gitu. Oh, Beda ya, aku pernah jomblangin teman-temanku itu bahkan mereka baru kenalan kayak gitu. Selang sebulan udah lamaran terus menikah. Lamaran, Itu menikah. banyak dan bahkan sampai punya anak sampai sekarang banyak juga. iya. Nah, aku tuh pengen sebenarnya kayak gitu aja loh, gak usah ribet-ribet kayak gitu loh. Dan kenapa Anda sendiri kesusahan? Nah, makanya itu kan. Memang kadang-kadang gini loh bro, orang itu karirnya enak dalam hal itu Nah, susah. Ada yang orang ini nggak punya karir sama sekali, nikah, ya banyak juga kan, gitu. makanya aku pernah bilang tadi orang ini rezekinya masing-masing. Masing-masing. Kalau saya mungkin dikaruniai rezeki lewat apa ya? Dari segi keuangan. Keuangan, betul lah. Materi kayak gitu. Tapi saya belum dikaruniai rezeki lewat keluarga, lewat istri, lewat anak itu belum kayak gitu. Tapi kawan-kawan sebaya saya, mereka yang udah punya anak 2, punya anak 1, udah punya istri kayak gitu, itu rezeki yang menurut saya luar biasa kayak gitu. Sering nggak ke teman-teman, kapan bro nikah? Ya sering Mas. Sering, Hampir ya? tiap ketemu pasti ditanyakan itu. Kayak, Nggak bosan bro? ya gimana lagi kayak gitu. Kapan bro nikah? Setelah nikah kapan bro punya anak? Iya kan gitu kan? Punya anak 1, kapan punya anak 2? Kapan punya anak 2? Kapan ini sudah saatnya memberikan adik kan gitu ya gitu. Sering Mas kayak gitu. Terus planning dalam karir nih, ada nggak yang masih mau dikejar? Ada Mas kayak gitu. Apa itu? Aku berpolitik kayak gitu. Hah? Jadi aku ada cita-cita menjadi wakil rakyat kayak gitu. Jadi itu Oh. sih untuk Oke. harapan ke depan kayak gitu. Siap. Sudah mendapatkan perahu? Sudah. Sudah. Warnanya Merah. merah. Sesuai dengan baju yang Anda usung. Iya betul. Oke, nanti kita bahas ya Siap. tentang sosok Roy Pranoto Adi yang bercita-cita ini ya ke depan planning menjadi wakil rakyat. Nanti kita bahas, akan kita kupas di session kedua. Siap. Oke, terima kasih untuk cerita session pertama ini. Wah, luar biasa loh. Anda udah mau mampir ke sini, banyak menginspirasi. Nah, yang kita bahas tadi tentang daring. Pesan-pesannya untuk para pendidik-pendidik di luar sana? Ya, untuk teman-teman guru, tenaga pengajar, tetap semangat bahwa ini adalah jalur pengabdian kita. Artinya kita ini sekarang sedang berperang melawan pandemi dan tugas kita adalah sebagai garda terdepan pendidikan bahwa bagaimana anak-anak kita harus tetap cerdas. Iya. Kita harus menjadi guru yang tetap mengajar, menginspirasi untuk anak-anak kita semua. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor, apapun yang terjadi tetap lakukan. Lakukan. Untuk orang tua? Untuk orang tua, ini juga masa dimana orang tua juga sangat berperan bahwa guru sesungguhnya adalah orang tua yang mengajar di rumah. Artinya waktu lebih banyak di rumah dengan orang tua. Artinya orang tua juga harus menjadi guru pertama kalau menurut saya, dan harus mendukung apapun yang terjadi gitu. Walaupun biaya dari sini juga pasti akan meningkat, biaya pulsa, biaya yang lain-lain kayak gitu. Dan di sini orang tua harus tetap mendukung bahwa inilah yang keadaannya yang sebenarnya yang harus kita hadapi ya. Dan bahkan ini ya anak-anak kita cerdas atau tidaknya juga orang tua harus memantau ya gitu. Harus menjadi, artinya anak punya skill lah yang harus bisa dilakukan. Untuk pemegang kebijakan? Ya, untuk pemegang kebijakan pada intinya konsisten terhadap kebijakan Anda kayak gitu, walaupun memang keadaan selalu berubah-ubah ya. Biasa lah tuh, dikit-dikit berubah-ubah. Itu. Ya, itu aja sih. Itu. Dan untuk penutup, untuk orang tuamu. Ya, untuk orang tua sabar kayak gitu. Sabar, Mak. Orang tua sabar kayak gitu. Pasti artinya pasti saya bisa menikah kok gitu. Pasti saya temukan jodoh itu. Jodoh akan ketemu. Ya. Pasti jodoh akan ketemu. Enggak usah diuper-uper. Tapi ya tetap dicari. Iya, tetap dicari. Oke. Terima kasih. Terus untuk pemirsa kita,
berikan motivasi. Ya, untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini menonton, tadi di podcast ini kita menceritakan tentang pekerjaan, usaha. Terus mungkin awal saya mengawali ini gimana gitu. Terus mungkin tentang cinta juga. Untuk teman-teman yang hari ini belum punya pekerjaan, tetap semangat, nggak ada kata terlambat untuk mencari pekerjaan. Dan yang ingin memulai usaha juga belum terlambat untuk memulai usaha. Terus kemudian yang sudah memiliki keluarga, punya anak, cintai keluarga Anda, kayak gitu. Terus yang mungkin hari ini mungkin ada masalah dengan keluarganya ya, dibicarakan baik-baik, pasti bisa gitu. Ke podcast ini boleh. Jangan Mas. Jangan. Ke podcast ini boleh. Aduh, gak lagi lah gua. Aduh, pusing. Oke, thank you atas cerita malam ini. Hari ini mudah-mudahan bisa memotivasi seluruh penonton yang ada ya. Untuk para bapak dan ibu guru, tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita, walaupun keadaannya seperti ini, kita harus bisa menerima apa adanya. Dan untuk teman-teman pemuda ya kreatif lah. Betul. Dunia yang akan datang kita harus bisa beradaptasi. Ya, tantangan ke depan sejelas akan semakin berat lagi. Semakin berat lagi. Oke. Tapi kita bisa melewatinya. Bisa. Thank you. Ya, terima kasih Mas Adi. 3, 2, 1, wow.